Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita sama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Iya, betul. Hari ini kita akan mempelajari tentang doa sebelum dan sesudah makan serta adab makan. Kenapa sih kita harus mempelajari ini? Apakah ini penting? Iya, karena di dalam agama Islam semua sudah diatur dengan sangat baik. Ada tata cara yang harus diikuti. Nah, jadi pada kesempatan kali ini teman-teman akan belajar tentang doa sebelum dan sesudah makan serta adab makan. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti Miss Putri akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Simak dengan baik ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini, teman-teman perlu mengetahui tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai. Adapun tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pertemuan kita hari ini, yang pertama, teman-teman harus mengenal makna doa sebelum dan sesudah makan dengan baik. Jadi tidak hanya teman-teman mengetahui dan hafal doa sebelum dan sudah makan, tetapi teman-teman harus mengetahui makna atau arti dari doa sebelum dan sesudah makan. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mengenal adab-adab makan yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, setelah teman-teman mengetahui doa sebelum sesudah makan serta adab makan, maka teman-teman harus mampu mempraktekkan doa sebelum dan sesudah makan serta adab makan yang sudah teman-teman pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencapainya dengan baik ya. Miss Putri memiliki satu gambar. Nah, silakan teman-teman amati. Oke, pernahkah teman-teman melihat orang lain makan sambil berjalan atau makan dengan tangan kiri? Apakah berjalan dan makan dengan tangan kiri itu diperbolehkan? Ya, jawabannya adalah tidak. Makan seharusnya tidak boleh sambil berjalan dan tidak boleh menggunakan tangan kiri. Ya, karena tangan kiri itu digunakan untuk membersihkan kotoran, bukan untuk makan. Nah, perilaku tersebut bukan termasuk kepada adab atau cara makan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana yang diperbolehkan oleh Nabi? Nah, makan yang diperbolehkan oleh Nabi seperti pada gambar yang sudah teman-teman lihat pada slide, di mana makan duduk dengan tenang, tidak berbicara, dan makan menggunakan tangan kanan, dan tidak lupa juga diawali dengan berdoa. Nah, itu gambaran mengenai adab makan. Selanjutnya nanti Miss Putri akan memberikan satu video. Silakan teman-teman simak yang berkaitan dengan makan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah.
makan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 teguk kan. 1, 2, 3. Nah guys, kalau Anta bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan materi doa sebelum makan. Sebelum makan, pasti teman-teman diharuskan untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuan kita berdoa sebelum makan adalah agar makanan yang kita makan itu berkah. Makanan yang mengandung berkah artinya adalah makanan yang dapat menyehatkan tubuh dan menyegarkan tubuh. Nah, sebagai anak muslim, teman-teman harus hafal doa sebelum makan. Karena ada dalam sebuah hadis dikatakan, bacalah basmalah jika akan makan ataupun minum. Makanlah dengan tangan kananmu. Di sini teman-teman sudah hafal doa sebelum makan? Iya, pintar. Oke, baik. Mari kita sama-sama lafalkan doa sebelum makan. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah, berkahilah rizki yang Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, itu adalah lafal doa sebelum makan. Nah, Miss Putri harap teman-teman dapat melafalkan doa tersebut ketika teman-teman akan makan. Jadi, sebelum teman-teman makan, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu dengan tujuan supaya makanan yang kita makan itu berkah. Setelah tadi teman-teman mempelajari doa sebelum makan, kali ini kita akan mempelajari doa sesudah makan. Nah, karena tadi sebelum makan kita diawali dengan berdoa, maka sesudah makan pun kita harus tutup dengan doa juga. Sesudah makan, kamu juga harus berdoa. Kenapa? Karena itu sebagai wujud atau bentuk rasa syukur kita terhadap makanan yang kita makan. Nah, berdoalah dengan khusyuk dan ucapkan juga artinya. Tujuannya mengucapkan arti doa adalah agar kamu mengerti maksud dari doa tersebut. Nah, bagaimana sih bunyi dari doa sesudah makan? Bunyinya seperti ini ya. Mari kita lafalkan bersama-sama. Diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami orang-orang Islam. Nah, itu adalah doa sesudah makan. Nah, teman-teman, jika sudah makan, jangan lupa tutup dengan berdoa. Karena berdoa itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kita hari ini bisa makan. Karena belum tentu orang lain bisa makan makanan seperti yang kita makan hari ini. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk bacakan doa sesudah makan ya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang adab makan. Nah, sebelum teman-teman membahas adab makan, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu arti dari adab. Adab itu artinya apa? Adab memiliki arti perilaku yang baik dan sopan. Adab makan berarti artinya yaitu perilaku yang baik dan sopan ketika saat makan. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam adab-adab makan? Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan.
Yang kedua, duduk di meja makan dengan tertib. Yang ketiga, membaca doa sebelum makan. Yang keempat, makan dengan tangan kanan. Dan yang kelima, tidak berbicara atau bergurau saat makan. Ada lagi adab-adab makan yang lainnya. Nanti Miss Putri akan jelaskan di slide berikutnya. Adab makan selanjutnya yang keenam adalah tidak tergesa-gesa ketika saat makan. Yang ketujuh, mengunyah makanan hingga lembut. Yang kedelapan, berhentilah makan sebelum kenyang. Yang kesembilan, membaca doa setelah makan. Dan yang kesepuluh, mencuci tangan setelah makan. Nah, itu adalah beberapa adab tentang makan. Jadi Miss Putri harapkan teman-teman bisa mempraktekkan adab-adab makan tersebut dalam kehidupan sehari-hari supaya teman-teman lebih memahami bagaimana tata cara atau adab-adab makan. Miss Putri akan memberikan satu tayangan video yang berkaitan dengan adab makan. Silahkan teman-teman simak dengan baik ya. Segarnya. Sedap sekali. Pasti ada yang enak-enak di meja makan nih. Wow. Asik. Hei Doni, ngapain kamu? Kamu sendiri ngapain berdiri di situ? Belum pakai baju lagi. Hayo, kamu mau makan ya? Memang kenapa? Aku juga sih. Kita serbu duluan yuk, sebelum kehabisan. Oke deh. Hei, kalian ini main comot makanan saja. Gak sopan. Aduh. Apa sih Laras? Galak bener. Kami cuma mau icip-icip sedikit saja kok. Gak boleh. Idih, kenapa sih? Tunggu yang lain dulu. Sedikit aja. Ibu. Ada apa Laras? Doni sama Ipot comot-comot makanan nih. Benar, Doni, Ipot. Kan kami sudah lapar, Bu. Semua juga lapar tahu. Emang kamu doang? Sudah. Sebaiknya sholat maghrib dulu ya. Baru setelah itu kita makan bersama. Nah, ayo semua siap-siap. Tuh, dengar. Baik, Bu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wah, tempe goreng nih. Asik, ayam goreng. Hei, aku yang paha ayamnya loh. Enak saja, siapa cepat dia dapat. Ih, dasar rakus. Kamu kan bisa ambil bagian ayam yang lainnya. Enak saja, kamu tuh yang rakus. Udah makan tempe duluan, sekarang minta ayam lagi. Cuma satu, Don. Yang ini buatku saja ya. Enggak, aku duluan. Kamu kan bisa ambil yang lain. Iya, tapi aku duluan yang lihat. Ada apa ini? Waduh, sudah pada lapar ya? Ibu. Dasar gembul. Makanan saja yang diingat. Mana berisik banget lagi. Laras nih,
nyamber aja. Sudah. Sekarang kita makan yuk sama-sama. Ayo, duduk yang rapi. Loh, Fatih, ayah kemana? Ayah makannya nanti, Bu. Katanya sih mau ke rumah Pak RT dulu. Oh, ya sudah kalau begitu. Sekarang kita makan bersama ya. Nah, ini dia saatnya. Astagfirullahaladzim. Bisa sopan sedikit gak sih? Pada rakus-rakus amat. Ini namanya pucuk dicinta ulang pun tiba, Laras. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Makan. Ih, jorok. Makan sambil ngomong. Muncrat-muncrat tuh. Biarin. Doni, ayo kita balapan. Oke. Hei, jangan lupa berdoa. Ya, sudah terlanjur, Fatih. Hati-hati, nanti tersedak. Kamu badan aja yang gede. Tuh kan, keselak deh. Nih, minum dulu. Makanya, makan itu ada adabnya. Kita harus memperhatikan adab makan sebagai bentuk kesopanan dan untuk menambah kenikmatan kita saat makan. Lalu, apa saja adab makan itu, Bu? Boleh Fatih bantu jelaskan, Bu? Tentu saja boleh, Fatih. Holo Magic! 1, 2, 3. Agama Islam mengatur etika dan tata cara makan sebagai tanda syukur, yang apabila kita melaksanakannya akan dibalas dengan pahala oleh Allah. Pertama, mencuci tangan sebelum makan. Kedua, membaca doa sebelum makan. Dengan membaca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Ketiga, makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kekenyangan. Yang keempat, makan dengan tangan kanan. Kelima, makan dari hidangan yang terdekat dan memulai makan dari pinggir nampan. Keenam, mengunyah dengan baik. Ketujuh, tidak tergesa-gesa. Kedelapan, tidak duduk bersandar. Terakhir, membaca doa selesai makan dengan membaca Alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Bagaimana? Jadi sekarang kalian sudah mengerti kan? Oh, iya. Paham. Nah, ayo, mulai sekarang kita makan sesuai adabnya. Hah? Makan lagi? Jadi, maksudnya kita keluarkan lagi makanan yang kita makan tadi? Ya tidak, Pot. Maksudnya, lain kali kalau makan, adabnya harus dijaga. Oh begitu. Kirain. Oke, ini adalah beberapa contoh perilaku baik saat makan. Ada gambar pertama dan gambar kedua. Kedua gambar tersebut mencerminkan umat muslim, khususnya kita sebagai anak muslim harus bisa menerapkan perilaku baik saat makan dan menerapkan adab-adab makan. Oke, silakan teman-teman lakukan di rumah ya. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu doa artinya memohon atau meminta kepada Allah. Nah, artinya berarti ketika kita akan berdoa sebelum dan sesudah makan, artinya kita meminta kepada Allah dan memohon kepada Allah supaya makanan yang kita makan berkah. Kemudian tujuan berdoa sebelum dan sesudah makan yaitu agar makanan mengandung berkah. Berkah di sini yaitu dapat menyehatkan badan kita, dapat menyegarkan badan kita, dan dapat mengenyangkan perut kita serta berasa nikmat. Kemudian yang ketiga, adab-adab makan yang tadi sudah kita pelajari harus teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, itu beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kita hari ini. Untuk kegiatan pembelajaran kali ini, teman-teman akan Miss Putri berikan tugas. Tugasnya adalah yang pertama, teman-teman mempraktekkan adab-adab makan dengan baik. Diawali dengan cuci tangan, doa sebelum makan, makan dengan menggunakan tangan kanan, tidak berbicara, dan doa setelah makan serta cuci tangan. Boleh teman-teman sertakan makanan di depan teman-teman, tapi hanya tidak sampai selesai dimakan juga tidak apa-apa, hanya untuk praktek saja. Misalkan 1 huap atau 2 huap. Kemudian yang kedua, tugas tersebut dibuat dalam bentuk video ya. Kemudian tugas diupload ke Google Drive masing-masing folder siswa. Kemudian tugas ini dibuat guna untuk memenuhi nilai keterampilan dari teman-teman. Silahkan dikerjakan dengan baik ya. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan ke Miss Putri. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dan akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan teman-teman kerjakan tugasnya dengan baik. Jika ada yang belum jelas atau belum paham, boleh ditanyakan ke Miss Putri. Oke, Miss Putri cukupkan dan Miss Putri akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.